supaya kitanya mengerti tentang maqasid puasa. Maqasid puasanya nak dijelaskan oleh salah seorang ulama Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab beliau yang berjudul Maqasidus Shaum, tujuan dan manfaat daripada berpuasa. Ada 7 manfaat daripada berpuasa. Pertama, raf'ul darajat, untuk meningkatkan derajat hamba. Tujuan Allah ke syariat puasa tanya untuk perbaiki derajat. Tadali tujuan puasa untuk perbaiki derajat. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Pada hitamang bulan Ramadan dibuka pintu syurga oleh Allah, wa ghulliqati abwabun nar, dikunci pintu neraka, wasufidati syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi pencariatan puasa tujuannya adalah untuk meningkat derajat hamba. Dijelaskan oleh Izzuddin bin Abdussalam, maksud gebuka pintu syurga iaitu geumpamakan untuk memperbanyak taat. Dalam bulan Ramadannya makna gebuka pintu syurga. Kalau lagi tanya puha pintu rumah tak tulak urun tamang. Tamang-tamang je barang kata pintu. Kemenan makna gebuka pintu syurga, geyu pula buat taat yang menjadi penyebab tanya untuk tamang syurga. Di dalam bulan Ramadannya walaupun buat taat hanala tak dapat buat, tapi ganjaran yang dijanjikan luar biasa le, sehingga menjadi faktor untuk terbuka pintu syurga. Maksud kunci pintu neraka iaitu meminimalisir maksiat dalam bulan Ramadan, yang karena dapat minimalisir maksiat sehingga menjadi faktor untuk terkunci pintu neraka. Maksud dibelenggu syaitan, diputuskan daripada bisikan-bisikan syaitan. Kan mana syaitan garanti baina khilafiyah ulama dan pegah maksud garanti nan bisikan-bisikan syaitan ke orang yang berpuasa terhalang. Bam dia tanya hana tak puasa, nafsu tanya membara kerana le makanan. Jadi bisikan syaitan cepat tertangkap. Dia sinyal ji putus becut. Ai rempak sinyal 4G, rempak sinyal i bawah 3G lah. Dia hantar tangkap bisikan-bisikan syaitan. Mam yang narun tayang, yang gelap tayang jauh jelek. Narun tayang malam bulan Ramadan lega terjadi kejahatan, bersih pegah kaga belenggu syaitan. Ketahuilah bahawa yang mendorong manusia untuk berbuat jahat itu 4. Pertama, hawa nafsu internal. Kedua, syaitan insi, syaitan jinni yang eksternal. Yang ketiga, hubbud dunia. Maka dalam hadis hubbud dunia raksu kulli khati'ah, cinta kepada dunia itu sumber semua kejahatan. Jadi yang dibelenggu cuma satu, syaitanul jinni. Adapun hawa nafsu, syaitanul insi dan hubbud dunia bergentayangan bebas. Maka wajar terjadi kejahatan sebab sumber faktor-faktor yang mempengaruhi kitanya untuk melakukan kejahatan masih lebih banyak ketimbang yang dibelenggu. Faham kan? Ini jawapan ni dia muskil ni. Itu muskil ni. Usi buka kaki ikat syaitan. Tak tahu orang bubuh maksiat. Jadi yang ikat sabar. Yang pakat maksiat nak lay botol dan ikat lam. Termasuk syaitan insi. Termasuk hawa nafsu dalam tubuh rot. Termasuk hubbud dunia. Kemudian tujuan yang kedua daripada diwajibkan puasa iaitu takfir al-khati'at, menghapus kesalahan. Bahkan pencariatan puasa ini takfir al-khati'at, menghapus kesalahan, karena dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah bersabda, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melaksanakan puasa secara imanan wa ihtisaban. Kiban maksud? Mana imanan, tak imani, tak yakini bahawa kewajiban puasanya Allah yang wajibkan. Yang mana imanan, tasdik. Mana ihtisaban, berharap pahala. Nasib mana ihtisaban, ikhlas. Peinan maksud ihtisaban, berharap pahala. Jadi barang kata puasa Ramadan, meyakini Ramadannya puasa wajib wajib dari Allah dan mengharap pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada puasa adalah kasrus syahwat, menghancurkan syahwat. Karena dalam sebuah hadis yang sangat terkenal ketika berlangsung akad nikah, Nabi menyebutkan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah
hai orang-orang muda, so yang ka memiliki kesanggupan untuk kahwin termasuk kana jelame kana mahar, fal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, man lam yastati fa alaihi bisam fa innahu lahu wija. Yang sanggup jelame kaka giu puasa, karena dengan tak puasanya bisa menekan syahwat. Jadi dalam hadis tersebut jelas bahawa tasabbuh fungsi puasa kasrus syahwat, untuk menekan syahwat. Karena lapar dan haus, dahaga yang bisa menjadi sebab untuk menghancurkan syahwat. Kemudian yang keempat, tujuan daripada syariat puasa taksirut sadakat, memperbanyak sedekah. Ini mana ada buka penjelasan yang tempung. Gimana maksud pula sedekah? Masa puasa jika penyebab untuk memperbanyak sedekah. Dijelaskan oleh Izzuddin bin Abdissalam, karena orang berpuasa ketika merasa lapar, dia akan teringat bagaimana orang yang tidak memiliki bekal merasa kelaparan, sehingga dia akan termotivasi untuk memberi makan kepada orang. Sebab dalam pepatah Arab kan innama yarhamul usyak man asyak. Berarti hanya yang memiliki perasaan sayang kepada orang yang sedang dilanda rasa rindu, orang yang pernah merasa bagaimana rindu. Tengok, ni hantam pernah tatu rindu, pegah anak rindu, alah rindunya rindu je. Mana tahu juga. Nampulih ka rindunya rindu, karena ada hana pernah terasa rindu. Mungkin ayah hana pernah tak merantau, telepon dia ni ayah. Long kangen ke orang pajan ajak bandar nak tahu long ni bandar. Kangen apa? Kangen je nampulih kena. Karena itu hana pernah terasa. Jadi innama yarhamul usyak man asyak dalam pepatah Arab, yang bisa menaruh kasihan kepada para perindu, orang-orang yang pernah merasakan rindu. Jadi artinya orang yang pernah merasakan kelaparan hanya mereka yang merasa kasihan kepada orang yang lapar. Maka dengan disyariatkan berpuasa, ketika tengok tak bisa tergambarkan bagaimana letih bak hadapi kelaparan dan haus, kita akan merasa kasihan kepada orang-orang yang merasa lapar. Dengan itu mendorong kita untuk memperbanyak sedekah. Yang maksud puasanya salah satu tujuan untuk mengajak orang memperbanyak sedekah. Karena sebagai latihan mental tanya, oh meno sedekah, oh meno rasa du. Karena dalam sebuah ungkapan yang lain, sesuatunya baru tengok kan berterasa ile kena. Tanya han termotivasi untuk bersedekah ke orang gasin, menyo hana pernah terasa bagaimana pahitnya kehidupan gasin. Kemudian yang kelima, taufir taat. Tujuan daripada puasa untuk menyempurnakan taat. Makna menyempurnakan taat yaitu dengan arti memperbanyak melakukan ketaatan, sebab didasari oleh rasa lapar dan haus. Orang yang berpuasa ketika mengingat pada lapar dan haus ahli neraka, gedanya akan tak perlu berpuasa ini dunia agar baik merasakan haus idih dalam neraka. Makna menyempurnakan taat dengan berpuasa, karena dengan berpuasa mengingat bagaimana ahli neraka haus dan dahaga. Gerah-gerah tanya dalam dunia, duk tanya dalam dunia, napak dah pelalero. Tahu kan? Banjim kapoi tengah enam, alah dah betun biutut. Mengalalai tak jauh rancung. Mam nyoduk dalam neraka, asyik tak jauh rancung. Duk tak dalam neraka, pelalero dia tak ada. Hana dapat pelalero dia. Dalam syurga nampak pelalero. Duk gerah-gerah dalam perokun dalam dunia, nampak pelalero dan dang truk atas buka. Duk dan gerah-gerah dalam neraka, nampak pelalero. Jadi dengan tak ingat kiban pahit bak terhadapi duk dan gerah, padahal hanya 12 jam, kiban ke dalam neraka dia ribuan tahun, terdorong tanya untuk memperbanyak amal ibadat agar baik terhadapi rasa haus dan lapar dalam
neraka. Yang makna menyempurnakan ketaatan. Kemudian yang keenam, dapat mensyukuri nikmat yang tersembunyi. Karena dalam pepatah Arab nasabah ungkapan innan ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Kenikmatan tidak akan diketahui nilainya tanpa melalui hilangnya rasa nikmat itu. Baru ada pun nikmat sehat dia sakit. Baru ada pun nikmat senang dia susah. Baru ada pun nikmat dia hanalik. Jadi ketika kitanya tak puasa, tak rasakan berarti bak pulih gerah nikmat Allah. Bak tro nikmat Allah. Mi hantam pernah terjalankan puasa, menganggapnya bukan nikmat, maka biasa masyarakat yang hana nikmat tagai laudip. Dalam dunia hana nikmat tagai. Mereka gebi tro, gebi pulih gerah, gebi pulih dia nikmat sit. Yang katanya ham bisa terasakan ketika mentangna payah bubekna le. Maka pergi puasa 3 ge untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang tersembunyi yang secara zahir itu dianggap bukan nikmat. Yang ketujuh yang terakhir, tujuan daripada pencariatan puasa iaitu untuk mencegah keinginan kita bermaksiat dan bermukhalafah atau bertentangan dengan Allah. Karena orang yang melakukan ibadat puasa nyogatnyan pasti dalam pikiran nyogatnyan pajan ubu pajan JPI hang rempok ya fikir ke maksiat. Tapi menyotro nyogatnya biasa cenderung melakukan hal maksiat. Sebab orang yang tro nyo nafsu aktif, nyo orang yang dia nafsu pasif. Nyo nafsu pasif nyo dorongan untuk melakukan maksiat kurang. Tapi nyo nafsu aktif nyo biasa dorongan melakukan maksiat membara. Nyo dapat logika lama Aceh, nyo perut aduh katro yang pikiran untuk putro perut rayu. Tapi nyo perut aduh dalam tro yang hampa fikir kata Ayub. Menanlah kira-kira. Maka jadi puasa agar mampu katanya terhindar mencegah daripada bermaksiat.